Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi Dengan Dini and Juju and Dini. Dini. Mojo, Ya. sekarang ini lagi banyak banget istilah hustle culture di mana-mana. Hustle or hustle? Hustle, I guess. Hustle, ya hustle culture. Yes, gitu. Budaya terburu-buru, cepet-cepetan. Budaya harus cepat gitu. Ayo, segera gitu. Iya. Kerja, lama-lama tipes. Kata Prof. Renald. Iya. Tapi itu emang benar sih, Maju. Sekarang memang lagi eranya seperti itu. Betul. Dan Gen Z ini ketika lahir mereka sudah ada di era hustle culture. Kalau aku sih ngelihatnya TikTok ya. Oh, TikTok ya? itu hustle culture banget. Iya. Bikin kan video apa berapa gitu, berapa gitu. detik, hitungan detik udah selesai gitu. Beda sama di YouTube ya, tuh ada yang YouTube short ya, tapi kan bukan menu utama yang ada di YouTube ya. Tapi untuk TikTok ini misalnya bikin nasi goreng, potong cabenya, potong ininya, sereng jadi. Nah, itu hustle culture. Yes. Itu contoh yang salah sangat satu mudah. Contohnya. Semua harus serba cepat. Semua harus sat-set buat-buat. Makanya ada istilah Jawa itu ya. juga. Iya. Tapi itu istilah yang udah mengindonesia, Mbak, sat-set buat-buat tuh. Tadinya aku nggak tahu. Iya, jadi sat-set buat-buat itu tuh adalah jargon yang dihasilkan di budaya hustle culture ini gitu sih. Budaya serba cepat, serba kerja cepat. keras sampai istirahat itu dianggap membuang waktu. Betul. Dan kalau misalnya istirahat itu kita merasa bersalah gitu karena kita istirahat. Harusnya masih terus berproduktif gitu, mikirnya kayak gitu. Benar. Dan 24 jam itu berasanya kayak sedikit banget gitu, nggak cukup waktu dalam satu hari 24 jam, kalau bisa 30 jam. Kalau bisa 32 jam, ada padahal gitu. Kapasitas tubuh nggak seperti itu ya. Benar. Tapi gini Din, kamu pernah ada nggak masa ketika kamu tuh hustle banget gitu? Ada dong. Kamu mengidap hustle culture itu. Ada. Mengidap apa sih? Iya, ada di masa itu. Ketika hustle Kapan? culture. Ketika skripsi pasti. Ketika skripsi. Iya. Kenapa? Itu tuh harus gitu. Kayak yang habis di ini revisinya gitu. Habis dikumpulin revisinya terus dibalikin, besoknya udah harus lagi. Besoknya harus lagi. Karena kalau aku ingat dulu zaman skripsi aku yang baju itu aku 3 bulan selesai baju. Gitu. Jadi cepat itu ya? Termasuk dalam kategori cepat. Dan tapi kamu S1-nya berapa berarti? Cuma 3 tahun? Enggak 4 tahun aku. 4 tahun. Karena yang 4 tahun pas? 4 tahun pas. Karena di 3 bulannya itu tuh aku kan di semester terakhir, semester 8 ya, itu kan deskripsi itu. Nah, jadi di semester 8 yang 6 bulan itu nggak nyampe sih, biasanya 5 bulan kan ya baju. 5 bulan itu aku 2 bulannya itu aku ini blank gitu, nggak ada ini. Jadi kayak yang dapat feel-nya benar, nggak produktif gitu. Yang dapat feel-nya dan yang produktif banget tuh di bulan ketiga. Jadi makanya kenapa cuma 3 bulan dan kenapa juga itu hustle gitu. Ya karena itu gitu loh baju. Kalau aku S1 itu 3 tahun 7 bulan. Wow, termasuk cepat lulusan tercepat di antaranya. Jadi satu kelas itu cuma 4 orang yang lulus paling duluan, salah satunya aku. Terus Mbak Juju pernah di masa atau di periode yang hustle culture itu ketika apa? Sekarang. Oh ya. Aku juga ngerasain sih yang kita udah bikin konten ini loh Mbak Juju. Seriously. Jadi misalnya aku kerja nih dari siang sampai sore ya, malam itu harus ngedit gitu. Iya. Begitu dan juga sekalian aku upload gitu. Begitu juga dengan aku ketika aku udah punya channel Cece Remade Kitchen ya. Dan penontonnya makin hari makin banyak, subscribernya makin banyak, endorsement makin masuk. Itu saya merasa waktu 24 jam tuh kurang. Saya aja udah kerja dari pagi jam setengah 7 itu udah siap-siap berangkat ke kantor, nyampe rumah antara jam 5 sampai jam 6 sore ya. Itu udah harus siap-siap angkat kamera, angkat lampu, setting tempat, ngiris bawang, ngupas bawang, nyiapin semuanya. Dan itu bisa sampai jam 12 malam, jam 1 malam, jam 2 malam dan baru sadar sudah jam 2 ya. Padahal jam 5 kita harus bangun lagi. Betul. Itu benar-benar hustle culture ketika banget. kita punya channel
Ya mungkin kalau salah satu dilepas itu nggak Bisa agak slow. ya bisa lebih slow gitu. Kamu juga sekarang udah ngalamin ya sejak kita bikin Iya. channel Dini and Juju, karena bagian yang mengedit kan kamu, bikin thumbnail kan kamu, dan jadinya kamu tahu, oh ternyata Iya. ngedit itu nggak segampang itu. Bener, meskipun Takes cuma time, motong-motong aja takes gitu. time. Kamu pulang kerja, Iya. kamu udah mulai tuh ngalamin hustle culture. Dan apa namanya, kan aku bikin thumbnailnya bukan yang cuman comot sana comot sini kan baju, aku juga iniin warnanya segala macam gitu-gitu, terus aku iniin atur gradasi dan seterusnya kayak Iya, gitu. itu mikir banget dan nyomot-nyomotnya juga betulinnya itu lama. Iya, benar. Apalagi Dan aku kamu masih pasti pemula kan. akan ngerasa bahwa waktu 24 jam itu kurang. Iya. Jadi aku sekarang tidur jam 11, 12 itu udah biasa. Udah biasa, padahal tadinya jam 9, jam 10. Iya dong. Itu udah alarm aku, baju aku udah nggak bisa itu jam segitu, itu udah pasti ngantuk gitu. Kalau Tapi kalau sekarang udah ya nggak karena seperti harus itu. gitu. Iya. Karena harus sih. Kalau sudah masuk ke hustle culture biasanya itu juga kita akan mengalami sindrom Air laut. minum air laut. Semakin diminum semakin haus, semakin diminum semakin haus. Seperti kita misalnya bikin konten kayak gini ya, para konten kreator lah umumnya nggak cuma kita, pada umumnya mereka menghasilkan uang, tapi kemudian nggak ada puasnya. Iya. Ya kan? Kita bikin cari lagi ngulik caranya gimana biar nih, makin banyak lagi penontonnya, makin banyak lagi endorsementnya. Betul. Nggak ada rasa puas di situ. Jadinya ya kayak minum air laut. Iya. Jadi gimana caranya biar channel ini bisa bertahan sedikit lebih lama gitu. Ntar sedikit lebih lama lagi, dan seterusnya nggak bisa habisin baju. Iya. Dan hustle culture dimiliki oleh orang Korea ya. Orang Korea yang saat ini berkembang begitu pesat. Betul. Melalui budayanya dan segala macam teknologinya, gitu. Ekonominya. Benar. Dan itu karena mereka dimulai dari hustle culture. Iya. Jadi di situ mulai dibentuk etos kerja mereka tuh dari situ. Tinggi ya, banget. Iya, etos gitu. kerjanya. Iya. Saya pernah punya teman Korea kan, asli Korea, ya Suhyun. Oh, Suhyun. Dia datang ke rumah saya, tinggal di rumah saya. Terus saya pernah bilang, kenapa orang Korea sekarang maju banget ya? Kenapa Korea tuh maju banget? Ya karena kita sudah terbiasa dengan etos kerja yang tinggi. Betul. Kita tuh nggak model orang-orang yang santai, yang nggak ngapa-ngapain. Benar. Rata-rata mereka itu pasti berproduktif ya, produktif hidupnya itu. Produktifnya itu dari mulai yang anak-anak, remaja, terus orang yang sudah menikah, itu beda-beda semuanya. Melakukan sesuatu yang menghasilkan. Iya, bahkan kalau aku lihat di drama nih Mbak Jo, kan aku anak drakor nih ya. Iya. Di desa pun hustle culture-nya itu berasa di petani-petaninya gitu. Bahkan mereka yang di desa itu kan kerjanya ya sama kayak kita di Indonesia ya, pas dia bertani, berkebun gitu kan. Mereka yang menghasilkan apa dari ladangnya gitu-gitu untuk dijual ke kota dan seterusnya gitu-gitu. Itu tuh berketara banget gitu, terlihat sekali. Jadi bahasa Korea tuh pali gitu. Pali, cepet, hurry up kayak gitu. Itu baru di desa ya. Di kota akan lebih parah. Apalagi kayak gitu. Persaingan lebih ketat, tuntutan lebih tinggi gitu kan. Betul, dan itu dibentuknya itu udah dari bertahun-tahun yang lalu gitu. Dan itu keren banget gitu, makanya kenapa Korea bisa jadi kayak gini. Ada plus minusnya sebenarnya kalau kita ngomongin hustle culture ya. Di sisi lain plusnya itu ekonomi meningkat. Karena ada orang-orang yang sangat produktif ya. Menghasilkan karya, menghasilkan uang dan sebagainya. Tapi di sisi lain para pelaku hustle culture ini juga mereka mengalami mental illness, kelelahan. Akibat dari kelelahan itu jadinya mental illness. Terus selain itu juga pressure kan Baju. Pasti pesaingnya itu kan banyak gitu kan, dari kanan dari kiri dan seterusnya gitu. Jadi pressure-nya itu juga berasa banget gitu. Nah, untuk mereka yang nggak kuat gitu ya dengan pressure itu, dengan sliding kiri, dengan semua yang serba cepat ini segera gitu, ya ujung-ujungnya adalah bunuh diri. Makanya kenapa Korea sampai sekarang masih menjadi negara tinggi, yang memiliki tingkat bunuh dirinya itu tinggi gitu. Termasuk Jepang ya. Iya betul. Seperti itu. Iya, Jepang juga nggak kalah jauh sama Korea sih. Iya, sama. Baju cepetnya. Cepet, mereka hustle culture banget itu. Banget. Cerita dari dosen aku yang pernah kuliah di sana, padahal zaman dulu banget itu Baju. Itu tuh udah kayak gitu.
gitu loh ininya, Bali-Balinya gitu. Buru-burunya. Buru-buru. Hustle culture Iya, itu udah berasa dari dulu. guru aku juga dulu guru bahasa Jepang pernah itu dia nyeritain kalau orang Jepang itu jalan itu udah kayak dikejar penagih utang. Dikejar setan. Dikejar penagih utang kali Din. Iya. Tapi lebih horor Kenceng dikejar setan banget sih nih. Baju. Hororan penagih utang loh. Soalnya kalau setan nggak kelihatan ya. Iya, penagih utang bisa diomongin kita nanti. Iya benar. Iya sampai Kenceng kayak banget, gitu. jalan aja kenceng ya selain karena faktor cuaca kan di sana Iya. dingin, kalau jalannya lambat-lambat kedinginan Iya, jadi makin. es ntar di jalan gitu, beku. Kamu punya temen yang menganut hustle culture nggak? Ada, Siapa? Mbak Juju. Soalnya Mbak Juju itu selain saudara kita udah berteman juga kan ya Mbak Iya, Juju dari iya, dulu bestie, gitu. Bestie gitu. Jadi aku kenal Mbak Juju udah lama banget teman-teman gitu. Jadi bukunya Mbak Juju segala macam tuh aku tahu. Baca. Aku bahkan jadi pembaca pertama kan waktu itu ya Mbak Juju. Salah satu pembaca pertamanya. Jadi ya Mbak Juju gitu. Karena teman-teman aku semua mereka santai, kita semua sama gitu lah Mbak Juju. Meskipun yang nggak ya ada gitu, tapi nggak se-hustle culture yang seperti kita bahas sekarang gitu loh, yang seperti buru-buru cepat gitu enggak gitu. Teman aku rata-rata santai gitu dan kalau misalnya dibilang mereka sukses atau enggak, alhamdulillah banyak yang sukses. Banyak yang sukses Iya. meskipun tidak menganut hustle culture. Betul kayak gitu. Jadi ada yang mereka bisa hidup settle dari mengajar gitu, karena kita semua kan dari pengajar gitu Mbak Ju. Jurusannya itu pendidikan, jadi pastinya mengajar. Tapi kan nggak semuanya mereka memiliki passion yang sama untuk mengajar. Nah, beberapa yang memiliki passion dalam mengajar itu tuh sukses gitu. Hidup dari mereka mengajar ya, les dan kasih les gitu-gitu, kasih les bahasa dan seterusnya gitu. Intinya masih mengajar tuh banyak gitu. Tapi nggak sedikit juga yang mereka give up lalu mencari pekerjaan yang easy money. Salah satu contohnya adalah bank sih, kayak gitu. Mereka melamar di beberapa bank gitu dan ada yang diterima dan sukses juga, kayak gitu sih. Dulu aku mikir orang yang kerja di bank, orang yang kerja di mana ya, kayak di perusahaan-perusahaan besar kayak gitu, itu sukses. Begitu saya jadi content creator, begitu saya tahu tentang dunia TikToker, YouTuber, selebgram, ternyata nggak ada apa-apanya uangnya dibanding mereka ini si para content creator yang lebih hustle lagi. Jadi bukan cuma easy money, tapi juga kreatifnya dituntut karena hubungannya kan sama penonton, sama orang banyak gitu. Ini orang-orang suka nih kalau nonton kayak gini. Ini orang-orang nggak suka nih kalau misalnya tontonannya kayak gini gitu ya Mbak Jo. Kalau kita ngomongin sukses tidak sukses, ujung-ujungnya ke duit sih sebenarnya dia. Ya mungkin kalau ngajar sih. Sebanyak-banyaknya mengajar itu nggak akan sebanyak selebgram misalnya kayak gitu. Gitu. Tapi emang kan patokannya beda gitu. Karena nyarinya itu juga beda ya Mbak Jo gitu. Kalau misalnya mereka tujuannya gitu atau fokus utamanya ke duit, pasti ya ada gitu jalan cepat lain kayak gitu. Dan aku punya beberapa teman yang generasi Z ini yang hustle culture banget. Jadi di kantor itu ketika saya kasih tugas itu mereka tuh cepet banget. Aku jadi inget ini loh. Gitu. Inget ada iklan dulu itu di TV. Gimana? Jadi tuh iklannya tuh gini ceritanya, cewek sama cowok datang ke restoran, terus mereka tuh pesen gini. Saya pesan ayam goreng, mie goreng, terus kopi sama pesenannya gorengan. diomonginnya cepet banget ya? Belum selesai ngomongnya udah datang. Nah itu hustle culture. Langsung, saya mau pesan ini udah. Oh. Cepet saya ingat banget itu iklan yang itu bagus banget. Kalau aku ada sih baju nyambung di filmnya 5 cm. Jadi aku kan nonton juga. Si Riani itu kan dia kalau misalnya pesen gitu mereka ke restoran gitu kan, terus yang pesen itu selalu Riani dan itu hafal gitu semua pesanan temennya dan itu rinci gitu. Iya sampai rinci cepet banget ngomongnya gitu. Jadi Mas kita pesennya ini nggak pakai kecap segala macam gitu, terus yang ini cabenya 2. Iya, mangkoknya dipisah, kuah nanti minta mangkok satu lagi buat kuahnya ya. Iya, terus gitu, segala macam iya kayak gitu. Itu tuh aku inget scene itu sih, itu lucu banget.
Mungkin juga TikTok ini ya yang salah satu Iya. cara untuk melihat bagaimana Hustle hasilnya, culture ya. bagaimana cepatnya kita bertindak melakukan Yes. sesuatu untuk sukses Dan pada TikTok dasarnya. menjadi aplikasi yang nomor 1 Mbak Ju di Mm-mm, dunia banyak yang di-download. banyak di-download gitu. Heeh, gitu. Sampai Bisa. sekarang aku belum punya dan aku Sama. nggak tahu cara gimana main TikTok. Sama. Heeh. Aku paling heran juga kalau ada yang joget-joget di depan itu. Aduh. Ya meskipun TikTok nggak cuman all about joget-joget sih ya Mbak Iya, Jo. iya. Tapi yang Banyak, kita tahu, banyak. kayak gitu gitu kan dulunya. Umumnya. Benar. Tapi nggak apa-apa juga kalau emang pede, pede aja, biarin Iya. juga kan emang itu Sekarang suka-suka aja. Sekarang juga TikTok udah merambah ke shopping, online shopping sih gitu. Jadi TikTok juga ada yang kayak buat belanja gitu. Kalau kamu lebih memilih kamu akan menganut budaya hustle culture atau kamu lebih memilih ya yang santai-santai aja lah, yang penting inner peace, bahagia, cukup, bersyukur gitu kan. Mau yang mana? Kalau jadinya nanti kayak negara Korea Mbak, yang majunya kayak gitu, aku akan memilih hustle culture. Meskipun nanti kamu dapat mental illness, Ya itu bisa kita antisipasi. counter sih. Nah, kita bisa counter karena kita udah aware sama itu menurut aku. Jadi kita akan juga ke depannya itu banyak apa yang awareness atau banyak yang menyuarakan tentang mental health gitu, tentang pentingnya kita pergi ke psikolog maksudnya atau kayak memperbaiki iman kita dengan Tuhan kayak gitu kan, bisa Iya juga gitu, religiusitas kita gitu ditingkatkan dan seterusnya. Jadi menurut aku akan lebih memilih kita kita berbudaya hustle culture gitu daripada yang santai gitu. Meskipun aku orangnya santai ya. Kalau aku lebih berpikirnya begini, selagi saya masih muda, masih kuat, masih produktif, Why not? Yes. Why not kita menjadi orang yang pekerja keras, pekerja cerdas. Kalau ada peluang di depan mata kita ambil aja. Iya. Karena di depan itu kita nggak tahu ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Betul. Pemilik para penganut hustle culture itu pada dasarnya sih mereka ingin menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Ketika dapat uang yang cepat, ya dikeruk aja semuanya saat itu untuk bekal ke depannya nanti. Betul. Untuk bekal gitu. Dan karena kita nggak tahu sih ke depannya itu bakalan akan tetap seperti itu atau udah nggak bisa seperti itu lagi. Karena di zaman yang serba instan ini semuanya serba ada dan Iya, tiba-tiba kalau serba kita hilang nggak gitu kan Baju. hustle culture, kita keseret loh. Benar banget. Nah itu juga Baju karena kita tahu ini akan instan gitu, akan cepat keluar, cepat hilangnya. Jadi mumpung ada gitu nggak sih? Udah. Jadi kita lakuin aja gitu. Kalau misalnya kita nggak ikutin, kita ketinggalan gitu. Ada seorang ahli keuangan tuh pernah bilang gini, Anda berinvestasi itu sebaiknya menginvestasikan dirimu dulu. Kalau misalnya kamu sudah bisa menghasilkan uang, ya lanjutkan gitu. Lanjutkan dulu gitu. Nanti ketika ada masanya nanti kamu bisa pensiun dini kayak gitu. Betul banget. Jadi ya itu tadi sih Mbak Jo, selama kita masih muda, selama kuat gitu, masih ada tenaganya, kenapa nggak dimaksimalkan? Jadi kita seru banget ya Mbak Ju ngomongin hustle culture dari A sampai Z tadi, sampai ke Korea loh bahkan kita ngomonginnya, sampai ke bunuh diri juga. Tapi jangan sampai ya kalau misalnya nanti Indonesia membudaya hustle culture ini, membudaya di negara kita terus ya sudah mulai dan sudah banyak yang menganut hustle culture, termasuk kamu bilang aku hustle culture. Iya sih benar. Tapi jangan sampai ke yang itu tadi gitu loh Mbak Jo. Jangan sampai kena mental. Ya nggak apa-apa juga karena kita udah aware dan kita tahu cara overcome-nya. Jangan sampai bunuh diri tadi itu loh kalau aku. Jangan sampai ke situ gitu sih. Tapi mudah-mudahan enggak karena kita kan negara yang religius ya Mbak Jo. Gitu. Karena aku mikirnya aku mau memperbaiki statementku yang tadi tentang ahli keuangan itu pernah bilang bahwa kita menginvestasikan diri sendiri itu maksudnya adalah ketika kita mampu menghasilkan uang dalam waktu cepat, ya udah lanjutkan aja gitu. Kalau jalannya sudah kebuka ya, misalnya kamu bikin konten terus banyak yang nonton, itu kan jalan yang sudah kebuka, lanjutkan. Betul. Dan capai sampai titik yang tertinggi yang bisa kamu raih, kayak gitu.
jangan merasa puas dulu. Akhirnya Iya. ujung-ujungnya ya hustle culture. Hasil kajian gitu. nggak puas tadi gitu. Nggak puas tadi, tapi apa? Banyak Positifnya di kita. positifnya. Jadi kayak di Indonesia itu selagi pandemi ya, Betul. ekonomi turun. Tapi Iya. dengan adanya hustle culture dan orang-orang yang sudah mulai menjadi lebih kreatif, itu ada fakta baru bahwa orang Banyak kaya di muncul. Indonesia, orang kaya baru makin banyak Betul, dan muncul. banyak muncul juga konten creator baru gitu loh, Mbak Jo. Oke, seru banget. Kamu salah satu yang menganut budaya hustle culture bukan? Baru sih, baru menganut budaya hustle culture teman-teman. Gara-gara sama aku bikin konten ya? Iya, sebenarnya dulu udah pernah gitu kan. Terus aku santai lagi gitu, slow lagi karena emang aku anaknya slow gitu. Jadi ya seperti itu teman-teman bahasan kita tentang hustle culture. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya di topik yang berbeda lagi. Bye. See you, bye. Thank you for watching. Cheers.